Halo, assalamualaikum sobat YouTube. Jumpa lagi di channel Tukang Desain Amatir. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan seputar dasar-dasar desain grafis dengan aplikasi CorelDRAW, yaitu tentang Shape Tool. Apa itu Shape Tool dan apa kegunaannya? Simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar kalian mendapatkan video terbaru dari Tukang Desain Amatir. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita pada video kali ini, yaitu tentang Shape Tool. Sebelumnya di video tentang Basic Objects kita sudah membahas fitur-fitur yang disediakan oleh CorelDRAW untuk membuat objek-objek yang standar atau objek yang basic. Di antaranya ada Rectangle Tool, ada Ellipse Tool, kemudian ada Polygon, Star, dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman ingin membuat satu objek yang tidak disediakan oleh Corel, maka teman-teman membutuhkan yang namanya Shape Tool. Nah, di sini pada toolbar kita melihat ada icon seperti panah hitam, anak panah hitam di bawah Selection Tool di sini. Nah, ini yang kita namakan dengan Shape Tool. Nah, apa saja kegunaan dari Shape Tool ini? Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu untuk memodifikasi objek. Jadi, jika teman-teman ingin memodifikasi objek standar yang sudah disediakan oleh Corel, misalnya kita buat satu objek rectangle, kotak persegi panjang. Nah, jika kita gunakan Shape Tool, maka kita bisa memodifikasi bentuk objek persegi panjang ini menjadi bentuk yang lain. Ya, kalau untuk persegi panjang, ketika kita aktifkan Shape Tool, maka di sini kita lihat ada 4 titik hitam di setiap sudut. Nah, maka ketika kita arahkan Shape Tool ke titik ini dan kita geser, di sini terjadi perubahan dari bentuk awal yang persegi kotak menjadi oval. Nah, ini juga pengaturan bisa kita lakukan di sini. Seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, di sini ada pilihan untuk mengubah bentuk sudut dari persegi panjang oval, kemudian ini melengkung ke dalam, dan ini menjadi segi 8 yang tidak sama panjang sisinya, dan ini bisa kita geser ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk objek yang lain juga sama, ketika kita gunakan Shape Tool, maka kita bisa memodifikasi bentuk dari objek, misalnya lingkaran. Nah, kita bisa buat seperti ini, dan fungsi Shape Tool untuk kondisi seperti ini mirip dengan pengaturan yang kita punya di sini. Nah, jadi Shape Tool bisa melakukan perubahan yang sedikit lebih bebas. Ya, kita tidak harus memasukkan angka-angkanya di sini, tapi langsung kita lakukan modifikasi terhadap objek lingkaran. Kemudian untuk objek yang lain kita contohkan, misalnya segi 5. Ketika kita modifikasi dengan Shape Tool, maka yang terjadi adalah kita bisa mengubah objek segi 5 ini menjadi bintang 5 ya. Nah, ini juga bisa kita modifikasi bentuknya dengan lebih bebas. Ya, kalau pada video sebelumnya tentang pembahasan Basic Tools, kita hanya diberikan pilihan untuk menentukan berapa banyak sisi dari poligon ini tanpa bisa kita modifikasi bentuknya. Tapi dengan Shape Tool kita bisa modifikasi lebih bebas. Begitu juga untuk objek arrow shapes, misalnya ketika kita aktifkan Shape Tool, maka ini bisa kita modifikasi bentuk. Baik, itu yang pertama. Kegunaan dari Shape Tool adalah untuk memodifikasi objek kepada bentuk yang lain
Tapi modifikasi ini sifatnya masih agak terbatas ya. Nah, bagaimana kalau kita masih menginginkan bentuk yang lain yang tidak bisa dilakukan di kondisi ini? Nah, maka kegunaan dari Shape Tool yang kedua adalah untuk mengkustomisasi objek. Caranya, sebelum teman-teman menggunakan Shape Tool, misalnya kita buat satu objek kotak, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengubah bentuk objek ini menjadi bentuk kurva. Ya, caranya dengan mengklik kanan, kemudian ambil pilihan Convert to Curves, atau teman-teman bisa gunakan shortcut Ctrl Q. Nah, dari yang awalnya ini berupa objek biasa, ketika kita convert, ya, kita ulangi, klik kanan, Convert to Curves, maka sekarang kondisinya objek kotak ini sudah berubah menjadi kurva, dimana ketika kita aktifkan Shape Tool, maka kondisinya akan seperti ini. Sedikit berbeda dengan tadi. Kita lihat perbedaannya. Kalau dalam objek biasa, ketika kita aktifkan Shape Tool, maka node-nya seperti ini ya, titiknya ada kotak hitam kecil di setiap sudut. Nah, kalau sudah di-convert ke dalam bentuk kurva, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, dalam kondisi ini teman-teman bisa melakukan kustomisasi yang lebih bebas, dan kita pun bisa menambahkan node atau menambahkan titik-titik selain dari 4 titik yang ada di setiap sudut objek ini. Misalnya kita tambahkan di sini, kita klik 2 kali, klik kiri. Nah, ini kita bisa mengubah bentuk ya dengan lebih bebas. Oke, begitupun untuk objek yang lain. Untuk objek lingkaran, kita klik kanan, Convert to Curves, kemudian kita aktifkan Shape Tool. Nah, di sini akan muncul 4 node ya, atau 4 titik, dimana ini bisa kita geser, bisa kita ubah bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Dan juga di samping perubahan seperti yang sudah kita contohkan tadi, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan pada properti bar ya. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Di antaranya ini ada break curves, artinya kalau kita klik ini, maka yang lingkaran tadi berupa garis utuh sekarang terpisah. Ya, node yang 4 tadi sekarang menjadi 8 titik, di mana masing-masingnya membentuk garis terpisah. Nah, begitupun dengan objek rectangle tadi. Kalau kita convert dulu, kemudian kita blok semuanya, atau teman-teman bisa gunakan shortcut Ctrl A untuk menseleksi keempat titik ini. Nah, di sini muncul pilihan seperti tadi. Kalau kita klik ini, maka garis-garis ini akan terpisah ya. Nah, ini akan terpisah. Oke, nanti teman-teman bisa cobakan untuk objek yang lain. Silakan di-explore untuk objek-objek yang lain, perubahan seperti apa yang bisa dibuat. Sekarang kita langsung saja masuk ke praktek desain. Kita latihan membuat desain sederhana menggunakan Shape Tool. Nah, di sini saya punya satu objek atau gambar icon setrika. Kita akan coba buat dengan menggunakan objek standar yang kita modifikasi dengan Shape Tool. Nah, pertama kita akan membuat objek persegi panjang kira-kira segini, atau kalau di sini karena contohnya sudah ada, saya bisa ya buat seperti itu untuk menyesuaikan ukurannya. Kemudian kita geser ke sini, kita pertama kita convert dulu ke dalam kurva. Nah, kemudian kita klik 2 kali, atau bisa juga dengan menekan Ctrl A.
Di sini kita akan mengubah bagian ini menjadi melengkung. Maka yang kita lakukan pertama adalah kita tambahkan not di sini atau titik. Klik 2 kali. Kemudian kita hilangkan titik yang ini dengan cara mengklik 2 kali. Ya. Atau bisa juga dengan mendelete. Ya. Tekan tombol delete atau klik kanan, pilih delete. Oke. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana caranya kita membuat ini menjadi melengkung? Nah, caranya adalah teman-teman klik Ctrl A, kemudian arahkan ke salah satu titik, klik kanan, pilih to curve. Nah, sekarang garis yang tadinya berupa garis lurus menjadi garis yang bisa dibuat melengkung seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini mungkin terlalu pendek, saya geser. Kemudian ini kita geser ke dalam sedikit. Oke. Nah, di sini kita akan menghilangkan sudut siku atau sudut lancipnya menjadi melengkung atau oval. Tambahkan di sini titik, di sini titik. Ini kita hilangkan. Di sini juga kita tambahkan titik, di sini titik, dan yang ini kita hilangkan. Oke, supaya lebih jelas saya geser ke sini. Kita geser ke sini supaya lebih kelihatan ya. Nah, berikutnya ini sepertinya masih kurang melengkung. Kita bisa lakukan modifikasi lagi. Nah, di sini teman-teman lihat kalau saya pilih satu node, ini akan muncul garis yang ini bisa digeser. Ini juga bisa digeser. Nah, kalau teman-teman perhatikan ketika saya menggeser titik atau garis ini, garis yang di sebelah kirinya ikut bergerak atau ikut bergeser. Maka untuk menghindari hal seperti itu, karena kita tidak menginginkan garis ini berubah, maka pada node ini kita pilih pilihan yang ini ya, cusp. Di sini juga kita pilih, ya di sini sudah. Ini kita geser sedikit ke atas, yang ini kita hilangkan supaya lengkungannya lebih besar dan lebih smooth. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau kita rasa sudah cukup, maka kita beralih ke yang lain. Ini juga kita ganti. Jadi pilihan yang tadi tujuannya adalah untuk supaya garis antara sebelah kanan dan sebelah kiri ini tidak saling berpengaruh ya. Ini maka kita pilih pilihan yang tadi. Nah, kalau kita ingin perubahannya antara kiri dan kanan simetris, ya seperti itu, kita bisa pilih smooth atau symmetrical. Symmetrical ini berarti antara kiri dan kanan dia perubahannya sama. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membuat bagian tengah seperti ini. Maka ini kita copy saja dengan cara menekan tombol shift, kemudian tekan klik kiri, tahan, dan geser ke tengah. Kira-kira segitu, lepas, shift, klik kiri, tahan, geser ke tengah, klik kanan, lepas. Ini untuk mengcopy ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada pembahasan selection tool. Bisa teman-teman lihat di video, linknya saya taruh di sudut kanan atas ini, atau bisa lihat di deskripsi. Nanti saya tuliskan linknya di sana. Ini kita geser sedikit, kita geser juga. Nah, ini untuk membuat sudut siku seperti ini. Karena ini tadi sudah kita edit menjadi melengkung, maka kita bisa gunakan ini, kita kembalikan ke bentuk line ya, supaya dia menjadi kotak lagi. Nah, ini kita hapus, dan ini kita geser
kira-kira segitu. Ini juga kita geser dikit. Untuk menggeser bisa dengan tombol panah ke kanan dan ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita buat bagian bawah. Ini cukup dengan rectangle tool biasa, membuat objek persegi panjang. Berikutnya kita buat tombol pengatur panasnya di sini, juga dengan rectangle tool. Berikutnya kita buat di sini ada tombol lagi, sedikit saja. Kemudian kita convert ke dalam bentuk kurva. Kemudian baru kita modifikasi bentuknya, tambahkan titik di sini. Ini kita hapus, ini kita hapus juga. Kemudian kita select all, ubah ke dalam kurva, tambahkan titik di sini, tambahkan titik di sini, dan hapus yang di sudut sehingga dia menjadi melengkung. Ini kita pilih. Ya, atau teman-teman bisa lakukan seperti ini. Dari bentuk awal, ini sudah kita buat melengkung terlebih dulu. Nah, caranya pilih di sini, kita ubah, coba kita masukkan 5, terlalu melengkung. Kita masukkan 3 coba. Nah, atau 2. Nah, kalau sudah melengkung, baru kita convert ke dalam kurva. Baru kita lakukan pengeditan untuk menghapus bagian yang ini. Dan ini lebih simple ya, lebih mudah. Sekarang select all, kita convert ke kurva. Ini kita lengkungkan sedikit, mengikuti kontur dari objek yang di bawahnya. Nah, kalau rasanya sudah pas, kita lanjut ke objek yang terakhir, yaitu ini ada bagian cantolan kabelnya. Di sini juga kita buat objek persegi panjang, kemudian kita ovalkan sudutnya. Kita pindah ke sini, kita putar sedikit, ya. Nah, di sini baru kita convert ke dalam kurva. Baru ini kita potong. Nah, di sini kita supaya tidak bergeser garis yang lain, kita pilih pilihan cusp. Nah. Oke. Maka sudah jadi objek yang kita inginkan, sebuah ikon setrika ya. Nah, sangat mudah untuk dipraktekkan. Teman-teman bisa lakukan ini untuk objek yang lain. Teman-teman bisa search di Google atau di mana contoh-contoh gambar sederhana untuk latihan. Kemudian nanti teman-teman import ke sini ya. Ini untuk mengimport file atau bitmap ke dalam area kerja Corel kita. Nah, nanti teman-teman tinggal contoh dan bentuk dengan shape tool, menggunakan shape tool. Oke teman-teman, itu latihan desain kita untuk video kali ini. Dan untuk video selanjutnya saya akan memberikan satu latihan lagi yang untuk desain yang sedikit lebih rumit ya. Tapi ini kelihatannya saja yang rumit karena ini sebenarnya hanya objek-objek standar yang kita modifikasi dengan menggunakan shape tool. Bagaimana cara membuat desain flat seperti ini? Kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita cukupkan. Jika ada pertanyaan atau masukan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman merasa terbantu dengan video ini, jangan sungkan untuk beri like dan share video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang terbantu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.